Orang Habib di dalam ceramahnya kami lihat di YouTube mengatakan Indonesia aman jika Habibnya aman, dan jika Habibnya tidak aman maka negeri Indonesia dan juga seluruh dunia ini tidak aman, akan dihancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Dimas Jaya Putra. Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat walafiat, tentu semua atas berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tempo hari saya membuat video dan sudah viral. Ada oknum Habib yang menyatakan bahwa apabila kita tidak mencintai Habib, tidak menyayangi Habib, atau Habib tidak aman walaupun wujudnya seperti setan, kita harus hormat pada beliaunya. Karena apa? Apabila kita tidak mencintai Habib, maka bumi akan hancur, bahkan seluruh dunia akan hancur apabila Habib tidak aman. Nah, itulah narasi-narasi oknum Habib yang sangat doktrin. Kalau bisa disebut ini adalah doktrin yang sangat menyesatkan ya, dan membuat seolah-olah mereka yang paling mulia di dunia ini, harus dihormati. Nah, kali ini saya sudah ada jawaban dari kiai, seorang kiai ya, yang sangat lugas, cerdas, dan kita dengarkan dulu jawabannya yang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi Habib. wabarakatuh. Mohon maaf, Atau Kiai, apabila kita tidak mencintai Habib, sudah membahas tentang laknat Allah kepada orang yang mendolimi Nabi, bahkan mendolimi Ahlul Bait. Pertanyaan hari ini adalah, apa hukumnya orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi? Baik, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang mengaku sebagai anak dari orang yang bukan orang tuanya, atau cucu dari siapa saja yang bukan kakeknya, maka dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim disebut dengan falyatawabba maq'adahu minan nar. Jadi pesen tiket ke neraka. Allah sediakan satu tempat khusus di neraka. Bagi siapa, Gus? Bagi orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah seseorang yang memang bukan leluhurnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, salah seorang Habib di dalam ceramahnya kami lihat di YouTube mengatakan Indonesia aman jika Habibnya aman, dan jika Habibnya tidak aman maka negeri Indonesia dan juga seluruh dunia ini tidak aman, akan dihancurkan. Lalu beliau katakan tetap cinta Habib meskipun wujudnya seperti setan. Apa yang disampaikan ini tidak berdasar kepada hadis. Tolong kalau ada hadis siapa, riwayatnya siapa, kirim ke kami. Ya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang ngawur secara tekstual. Ngawur. Isinya doktrin. Biasanya ujung-ujungnya dia mengemis cinta. Dia mengemis kemuliaan. Oke? Okay? Supaya dicintai, supaya dimuliakan. Dan itu bukan watak Ahlul Bait. Atasnya memang seperti apa, Gus, watak Ahlul Bait, dan siapa saja yang disebut dengan itulah Ahlul Bait? Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ya, yang mana sudah jelas dan gamblang. Jadi kita tidak perlu takut ya apabila kita tidak mencintai atau mencintai Habib. Tapi yang jelas begini, jadi kita mencintai orang itu karena takwanya, gitu aja. Jadi kita tidak peduli siapa saja kalau memang mereka itu bertakwa dan lebih tawadhu ya, artinya mereka itu memang terintegrasi dengan orang baik, sopan santun, dan memang dia itu ibadahnya bagus, takwanya bagus, kita wajib kita menghormati kepada orang yang lebih daripada kita, itu ya. Jadi tidak pandang dulu, yang jelas itu yang kita harapkan. Jadi
apa yang disampaikan oleh Oknum Habib tersebut, bahwa bumi akan hancur apabila kita tidak menyintai beliaunya, maka itu tidak benar. Jadi jelas hadisnya mana, ya, dan diriwayatkan oleh siapa. Bahkan apabila ada seseorang atau siapa saja yang mengaku keturunannya si A misalkan, nah mengaku keturunan si A atau si B, maka dia sudah pesan tiket ke neraka. Nah seperti ini, apabila memang betul-betul para habaib di Indonesia ini tidak sesuai dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sanksinya? Tidak terbukti. Nah, jadi lebih baik kita gimana ya? Ya kita tidak percaya. Oleh karena itu para habaib ya, kalau memang betul-betul kita biar hidup Anda tidak mamang, maka kita tes DNA ya. Kemudian kita secara terbuka menyampaikan hal tersebut sehingga enak, Anda juga tidak punya beban. Jadi ujung-ujungnya ketika ada para oknum habaib menyatakan seperti dunia akan hancur kalau Anda tidak taat kepada Habib. Ya. Taat, kita sudah berjalan sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian tidak menyintai Habib, tidak mengenal Habib, itu pun juga sesat. Nah, coba bayangkan, begitu doktrinnya luar biasa. Sehingga orang yang awam yang tidak mengerti apa-apa, hanya sekedar dia mendengarkan ceramahnya saja dan tidak disandingkan dengan ceramah-ceramah yang ini sangat membahayakan. Sehingga akan menjadi taklid buta, mereka terlalu menggebu-gebu bahwa itu apa yang dikatakan itu benar, sehingga orang itu sampai fanatiknya luar biasa. Ini ya, sampai mencium kakinya dan lain sebagainya. Ini kan yang tidak dibenarkan. Yang jelas intinya kita ini bangsa Indonesia, pribumi, itu minta kesetaraan. Artinya apa? Tidak ada di Indonesia ini orang itu warga kelas 1. Kita itu sama. Kita sama, tidak ada warga kelas 1. Jadi ini kan sudah baik ya. Pribumi nyatakan bahwa tidak ada warga kelas 1. Itu sama. Ini kan baik. Ini justru kan dari orang dari luar negeri datang sini minta nomor 1. Coba bayangkan. Ini kan sebaiknya kita saja itu loh ya. Jadi seperti layaknya seperti biasanya. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Itu yang membedakan kita. Tidak ada lagi yang membedakan kecuali takwanya itu ya. Jadi kalau Meras menyatakan bahwa seperti Habib itu adalah harus diutamakan. Nah, bagaimana dengan Habib yang murtad, yang pindah agama? Apakah mereka tetap dipanggil Habib? Katanya walau wujudnya dengan seperti setan. Kita harus mencintai. Tetapi ada Habib yang pindah agama. Apa kita harus mencintai mereka sudah pindah agama? Lah itu ya. Dan secara manusia kita mencintai memang. Naluri manusia sama manusia kita harus sesama agama kita harus menghormati. Tapi hormat yang ada punya batasan itu ya. Jadi kalau ada yang narasi kita harus mencintai Habib walaupun wujudnya dengan seperti setan, jelas tidak benar. Karena ada Habib ya yang pindah agama. Nah, saya pernah lihat di YouTube-nya itu ada Habib yang sudah pindah agama karena menikah dengan orang di luar agama kita. Nah itu, masa kita harus mencintai? Itulah narasi yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu saudaraku, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita mencintai seseorang, menghormati seseorang, tawadhu pada seseorang, itu karena takwanya, bukan karena yang lain ya. Karena mereka memang lebih takwa. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyintai orang itu karena takwanya, bukan karena yang lain, bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya, bukan karena rasnya.
kecuali mereka keluarga Nabi yang paling terdekat itu, al-bait yang terdekat itu, ya. Oh ya, jadi agar kita menyadari kekeliruan-kekeliruan selama ini, kita tidak boleh seperti itu lagi, ya. Kita punya harga diri, ya. Bahkan kita juga punya yang punya negara ini.